Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Perilaku Organisasi, Bapak Syukri Hamdi, SEMM. Perkenalkan, nama saya Mela Situjalai HNB dari Prodi Akuntansi, nomor induk mahasiswa 2902150002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari struktur dan budaya organisasi. Latar belakang. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi di dalamnya. Struktur organisasi adalah susunan sistem hubungan di antara posisi kepemimpinan yang ada dalam sebuah organisasi. Artinya, dalam perusahaan pasti memerlukan adanya struktur organisasi yang berguna untuk menjamin manajemen yang efektif dan efisien. Kemudian, dengan adanya organisasi di perusahaan, maka tiap individu akan memahami pekerjaan mereka dan apa yang perlu dikerjakan, dan kepada siapa pekerjaannya akan dinaungi oleh subunit lain. Kemudian, budaya organisasi menjadikan perusahaan menjadi terkenal luas dan memiliki ciri khasnya tersendiri, sehingga perusahaan dapat bertahan lama di kancah dunia perusahaan. Selanjutnya, struktur organisasi. Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau kelompok tujuan. Sedangkan pengertian dari struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar bagian-bagian, komponen, dan posisi dalam suatu perusahaan. Artinya, perusahaan akan memerlukan adanya struktur organisasi untuk menjamin suatu manajemen yang efektif dan berjalan sesuai dengan tugasnya. Pentingnya struktur organisasi. Perusahaan perlu memiliki struktur organisasi agar perusahaan dapat berkembang, karena struktur yang baik sangat diperlukan bagi suatu perusahaan. Kemudian ada beberapa alasan mengapa struktur organisasi harus ada dalam perusahaan, yaitu 1. Kejelasan kedudukan dan koordinasi. Artinya, menjelaskan kedudukan dan posisi masing-masing anggota melalui bagan struktur organisasi yang dapat memperluas alur komunikasi antara tim koordinasi juga dibutuhkan untuk menghindari adanya miscommunication yang dapat memberikan dampak negatif. Kemudian, yang kedua, kejelasan dalam jalur hubungan, yaitu dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, setiap anggota organisasi harus terlihat jelas sehingga proses pekerjaan lebih efisien dan saling memberikan keuntungan. 3. Kejelasan tanggung jawab, yaitu tumpang tindih wewenang akan menjadi masalah dalam struktur organisasi. Misalnya, jika dalam suatu perusahaan memiliki 2 pimpinan, yang akan menyebabkan kebingungan dalam mengambil suatu keputusan yang tepat. Yang keempat, pengendalian dan pengawasan, yaitu melalui pengendalian dan pengawasan rutin akan tercapainya tujuan dari suatu bisnis untuk melakukan evaluasi kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing anggota. Macam-macam struktur organisasi. 1. Struktur organisasi fungsional, yaitu pembagian kerja dalam struktur organisasi fungsional dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya, seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan SDM. Dan memiliki kelebihan yaitu memudahkan manajer dalam melakukan monitoring dan mengevaluasi kinerja karyawannya, dan kelemahannya yaitu pelatihan manajemen umum yang terbatas. 2. Struktur organisasi divisional, yaitu struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Diterapkan perusahaan berskala menengah ke atas. Kelebihannya adalah lebih mudah dalam pengelolaannya, karena memisahkan organisasi menjadi divisi yang lebih kecil. Lalu kelemahannya adalah timbulnya masalah alokasi sumber daya dan distribusi biaya perusahaan. 3. Struktur organisasi lini, yaitu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan, dari pimpinan tertinggi sampai jabatan yang rendah. Kelebihannya adalah kesatuan pimpinan terletak pada satu pihak. Kelemahannya yaitu organisasi ini terlalu bergantung pada satu orang saja. 4. Struktur organisasi lini dan staf,
yaitu kombinasi dari organisasi lini. Asas komando dipertahankan, namun dalam kelancaran tugas, pemimpin dibantu oleh staf yang berperan memberi masukan, bantuan pikiran, saran-saran, dan data informasi yang dibutuhkan. 5. Struktur organisasi komite atau proyek, yaitu tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif. Terdiri dari eksekutif komite, yaitu anggota memiliki wewenang lini, dan staf komite, yaitu orang yang hanya mempunyai wewenang staf. Mekanisme kerja dalam organisasi. Mekanisme kerja organisasi merupakan sekumpulan metodologi dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut George R. Terry, ada 4 manajemen kerja yang baik, yaitu 1. Planning atau perencanaan, yaitu susunan langkah sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi dan memecahkan masalah tertentu. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yaitu kegiatan pembagian tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi sesuai dengan kompeten SDM yang dimiliki. 3. Actuating atau penggerak, yaitu meliputi kepemimpinan dan koordinasi. 4. Controlling atau pengawasan. Controlling bukan hanya mengendalikan pelaksanaan program dan aktivitas organisasi, tapi juga mengawasi, sehingga perlu mengadakan koreksi. Intinya adalah proses memastikan pelaksanaan agar semuanya sesuai dengan rencana. Selanjutnya, budaya organisasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai atau values, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Kemudian, pengertian dari budaya organisasi yang sering disebut dengan budaya perusahaan, yaitu seperangkat nilai-nilai atau norma-norma yang telah relatif lama berlakunya dan dianut bersama anggota organisasi sebagai perilaku dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam organisasi. Selanjutnya, nilai-nilai budaya organisasi. Ada 8 nilai primer yang menjadi seni budaya perusahaan yang sukses, yaitu 1. Berdasarkan asas tujuan, yaitu menetapkan tujuan yang bermanfaat dan membangkitkan semangat dan motivasi kerja. Yang kedua, asas konsensus, yaitu keputusan kelompok yang lebih kompleks dan berpaku. 2. Asas konsensus, yaitu keputusan kelompok yang lebih kompleks dan berpangku panjang, strategis, dan dicapai dengan pertimbangan yang cermat dari pengetahuan orang yang dilibatkan. Yang ketiga, asas keunggulan, yaitu semangat yang menguasai kehidupan dan jiwa seseorang atau perusahaan. Yang keempat, asas kesatuan. Yang kelima, asas prestasi. Yang keenam, asas empiris. Yang ketujuh, asas keakraban atau kemampuan berbagai rasa dengan cara yang utuh dan penuh percaya, yang akan memberikan penghargaan yang tulus dan penuh perhatian tentang kepribadian seseorang. Yang kedelapan, asas integrasi atau organisasi yang memiliki integritas akan memperoleh kepercayaan dari pihak lain. Integritas tersebut dapat menimbulkan kekuatan untuk menciptakan dan memobilisasi energi luar, lebih-lebih dalam era globalisasi sekarang ini, menurut Sutrisno tahun 2018. Sekian presentasi materi dari struktur dan budaya organisasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.